Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan meneruskan discuss about Islam Nusantara, peradaban Islam dan Islam Nusantara, Islamic civilization and Islam Nusantara. Dan pada pertemuan yang kemarin saya sudah menyampaikan apa yang disebut dengan Islam Nusantara, yang orang banyak keliru memahami Islam Nusantara, dianggap Islam yang sendiri, yang berbeda dengan Islam yang ada di Arab. Ini adalah pandangan yang keliru, dan kemarin sudah saya sampaikan kita harus memahami, melihat Islam Nusantara supaya nggak keliru adalah Islam yang ada di Indonesia, Islam yang tumbuh dan berkembang. Kalau lahirnya ada di Arab tapi tumbuh berkembang, membawa misi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di Indonesia, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ini adalah Islam Nusantara, bukan Islam yang dari Nusantara. Itu keliru, karena Islam dari Mekah, Madinah. Dari Mekah pusatnya, Nabi Muhammad ada di Mekah, ada di Madinah. Bukan juga Islam yang untuk Nusantara itu juga keliru ya. Jadi sekali lagi Islam yang ada di Nusantara. Nah, sekarang apa yang membedakan epistemologi Islam Nusantara itu bagaimana? Kok bisa dibedakan dengan Islam Arab? Ya, kita memahami bahwa Islam secara umum ya sama, agama Islam. Ya, agama Islam. Jadi Islam sama. Dan yang membedakan nanti adalah realitas empirisnya. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan al-haqiqatu fil ayan la fil adhan. Hakikat itu ada kepada realitasnya, kebenaran yang berbasis kepada, bukan kebenaran yang berbasis kepada akal, yang ada di akal. Jadi empiris lah. Al-haqiqatu fil ayan la fil adhan. Nah, sama dengan Islam yang ada di Arab, konteks sosialnya berbeda. Kalau Islamnya sama, ajaran Islamnya sama, tapi realitasnya lah yang berbeda. Al-Quran, hadis, ijma, qiyasnya sama, tapi sekali lagi realitasnya berbeda. Ada realitas kearaban, ada realitas keindonesiaan. Nanti di berbagai negara juga ada realitas Perancis, Australia, New Zealand, Eropa, Europe, gitu ya. Itu berbeda-beda. Itu adik-adik sekalian. Jadi nggak ada ya sama. Al-Quran, hadisnya, ijma, qiyasnya sama, yaitu Islam di mana-mana sama. Yang membedakan adalah realitas ketika itu dipraktekkan. Ini yang membedakan. Disitulah konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu digunakan. Nah, next. Jadi itu ya yang dengan demikian, dari realitas keindonesiaan itu kita bisa masuk dengan apa yang disebut dengan local wisdom, kearifan lokal yang selalu dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi nggak bisa lah orang anti budaya, anti tradisi, nggak bisa. Karena di setiap peradaban budaya itu pasti ada, tradisi itu ada. Juga tidak bisa lah orang yang mengatakan itu bid'ah, nggak bisa dipakai. Ya nggak usah pakai HP, nggak usah pakai Zoom meeting,
nggak usah pakai TV, itu produk budaya yang di masa Rasulullah tidak ada. Karena itu Imam Syatibi mengatakan ya dalam kitab Al-Itisam, beliau mengatakan wa aidun in addu kullu muhdatsatin bid'atan falyaidu jami'a ma lam yakun bihim minal ma'kali wal masyaribi wal malabisi wal kalami wal masai al nazilati allati la ahda fi zamanil awal bid'an wa hada syani'un. Jadi kalau mereka menganggap hal yang baru dalam tradisi dan adat itu sebagai bid'ah, tradisi yang baru harus persis dengan Rasulullah. Tradisi yang baru, pakaian, makan, teknologi dan seterusnya, itu bid'ah. Maka apa saja soal makanan, ya sekarang ada hamburger, ada pizza, ada minuman macam-macam, ada makanan, minuman, pakaian juga macam-macam. Perbincangan dan masalah-masalah yang tidak muncul pada masa awal Islam tadi saya sebut, laptop, video, Zoom dan sebagainya, maka itu dianggap bid'ah. Dan ini adalah pandangan yang keliru. Kalau nggak bisa, bid'ah yang menurut mereka sebagian kalangan menganggap itu bid'ah dan bid'ah nggak bisa dipakai, kita harus meniru persis dengan Rasulullah, nggak bisa. Itu adalah pandangan yang tidak benar, membuat agama itu menyusahkan untuk kita. Nggak bisa. Ya. Fa inna minal awaiti ma tahtalifu bihasbil asmani wal amkinati wal ism. Fa yakunu kullu man khalafa al arba allati atraka sahabah wa tadu misla awaitim khair muttabi'ina lahum hada minal mustangkari jiddan. Kalau semua dianggap bid'ah, ini, maka siapa saja yang menyelisihi, berbeda dengan masyarakat Arab yang hidup pada masa sahabat dan yang tidak menjalankan tradisi mereka, itu dianggap orang yang tidak mengikuti generasi awal. Dan ini adalah pandangan yang tidak bisa diterima, harus persis dengan keadaan Rasulullah. Nggak ada kantor ini, di masa Rasulullah nggak ada kantor, nggak ada tadi teknologi nggak ada semua. Kalau gitu dianggap sebagai bid'ah, ya nggak benar, itu kan bid'ah yang dalam itu disebut bid'ah yang sesat, ya, yang dolalah. Ini nggak bisa pandangan seperti ini. Karena itu setiap negara punya local wisdom. Kalau saya menyebut setiap negara punya sejarahnya sendiri, setiap negara punya nilai-nilai yang digali dari peradaban kebudayaan mereka sendiri. Indonesia punya Pancasila, nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia ya Pancasila itu. Di Australia ada nilai-nilai keaustralian, Australian values yang berbeda dengan orang Indonesia. Jadi mereka misalnya hubungan dengan orang lebih egaliter, tidak ada jarak. Nah, ini nggak sama dengan kita dalam hal itu, dan ada banyak. Kemudian di negara-negara Eropa, Perancis, Jerman dan sebagainya, itu juga sama, punya nilai-nilai local wisdom mereka, French values, kemudian American values, ya, values dan sebagainya, nilai-nilai keamerikanan. Nah, ini pastilah sama dengan di Timur Tengah, punya kearifan lokal yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Karena itu ini dinamis, produk peradaban, kebudayaan ini dinamis, gak bisa tidak, dari masa dulu sampai sekarang dan yang akan datang ini akan terus bergerak, berubah, dinamis. Ibnu Abdin Asyami, Mufti Agung Damaskus yang bermadhab Hanafi di masa Turki Utsmani pada tahun 1783-1836 hidupnya, beliau mengatakan fakasiru minal ahkam tahtalifu bihtilafiz zaman tiltaghayyuru urfi alihi wa li hudusi daruratin bihaitsu law baqiya al-hukmu ala ma kana alaih
la lazima alaihi al-musyaqqatu wad-darru bin-nasi wa la khalafa qaida syariati al-mabniyati ala tahfif wa taysiri wa tafid darari wal basadi baqail alami ala ismin nidami wa ahsani ahkamin. Ya. Banyak aturan hukum Islam yang mengalami perubahan dengan berubahnya zaman. Banyak aturan hukum Islam yang mengalami perubahan dengan berubahnya zaman karena adanya perbedaan uruf, ya, masyarakatnya, dan karena keadaan yang tidak terelakkan. Maka itu akan menimbulkan hal yang memberatkan dan merugikan semua jika kita bersikukuh harus sama persis dengan apa yang terjadi di masa awal itu. Ini malah repot hidup kita, menyamakan persis 100% dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah itu menjadi sangat sulit, dan itu malah justru membuat agama Islam tidak menunjukkan rahmatnya. Ini adik-adik sekalian ya, kenapa local wisdom, jadi tadi epistemologinya, realitas kearaban, realitas keindonesiaan, di Indonesia ada local wisdom, di Arab pasti juga ada local wisdom, di situ ada tradisi, ya. Tadi yang kita tidak bisa mengatakan kullu bid'atin dolalatun, sesat mulai dulu sampai sekarang sesat semua. Peradaban-peradaban yang maju sesat semua. Zoom meeting sesat, nggak ada di masa Rasulullah. Listrik juga sesat, nggak ada di masa Rasulullah. Nah, ini pandangan yang keliru. Jadi epistemologinya dibangun sama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau yang Islam Nusantara, Islam dibangun realitas keindonesiaan. Kalau Islam Arab, dalam konteks Islam tradisi Arab, itu ya dibangun realitas kearaban. Tapi kalau Islam yang universal, nilai-nilainya bisa dipakai di seluruh penjuru dunia, mulai dulu sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masa depan Islam Nusantara? Islam Nusantara itu sangat prospek. Dia bisa eksis, menjadi orang tertarik, ya. Kalau ada dua benua di mana muslimnya banyak. Pertama adalah Asia, yang kedua adalah Afrika. Nah, tiga benua yang lain, Amerika, kemudian Eropa, kemudian Australia, jumlah kita lebih sedikit. Nah, dari dua benua yang ada itu, Islam di Indonesia lebih banyak. Karena itu cara pandang orang dunia selama ini memandang Islam dengan pandangan yang negatif karena dianggap keras dan seterusnya. Ini ekstrim, teroris, ya, tidak toleran. Ini pandangan yang menurut saya pandangan yang yang bisa pandangan yang kita harapkan ke depan akan menjadi epicentrum peradaban dunia. Islam Nusantara beda dengan Islam yang dipersepsikan oleh banyak orang di berbagai negara lain, negara Islamic countries. Tetapi di situ ada banyak praktek otoritarianisme, kemudian ada praktek korupsi, kemudian ada banyaklah problem-problem yang pandangan dunia menjadi sangat negatif tentang Islam. Nah, Islam Nusantara menjanjikan harapan hadir di dunia, pusatnya tidak lagi ke Timur Tengah, tapi ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu muslimnya terbesar di dunia. Jumlah muslimnya, kita punya penduduk 270 juta, dan 87% penduduknya itu beragama muslim. Ya, yang kedua, dalam satu dewasa terakhir ini Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi Islam terbesar di dunia. Lihat catatan, kurang lebih ada 55 negara Islamic countries, ada Saudi Arabia, Malaysia, bla bla, termasuk Indonesia. Di situ dicatat mana yang negara otoriter, mana yang tidak, mana yang negara otoriter, mana yang negara demokratis. Indonesia termasuk yang demokratis, ya. Ketiga,
Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak bisa diabaikan. Kita punya para tokoh-tokoh hebat, Gus Dur, Gus Dur, Nur Khalis Majid, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi, itu kan tokoh-tokoh yang kita akui, ya. Kemudian yang keempat, ekonomi Indonesia juga sudah beranjak maju, meskipun ya, kita seringkali kalah dengan negara-negara kecil, karena negara kecil ya lebih mudah untuk mengkondisikannya. Kalau negara besar kayak Indonesia itu berat memang. Yang kelima, konflik Timur Tengah yang tidak berkesudahan, sehingga nanti tapi ini sudah tidak ada konflik. Ya terakhir Afghanistan, kita melihat Taliban dan seterusnya. Artinya Timur Tengah itu potensi konfliknya tinggi. Nggak mungkin sebuah negara yang ada potensi konflik perang itu maju, nggak, berat sekali. Kalau kita negara Indonesia nggak ada konflik terus maju dan seterusnya, pasti akan cepat. Dan yang terakhir, Indonesia sering dianggap dan diperhitungkan untuk melakukan mediasi-mediasi ketika terjadi beberapa konflik antar umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, antar umat Islam dengan pemerintah, antar umat Islam dengan umat non-Islam di dunia, baik di Islamic countries atau non-Islamic countries. Itulah mengapa harapan besar kita kepada Islam Nusantara, karena Islam Nusantara memiliki kelebihan-kelebihan di tengah-tengah masyarakat global yang ada sekarang ini, menawarkan Islam yang wasatiyah, yang moderat, yang sejuk, yang damai, tapi tetap menjadi inspirasi dalam kehidupan umat manusia. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.